Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah salat Aisyah, dan insyaallah kita sambung salat tarawih yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik, hidayah serta inayahnya sehingga saat ini kita masih diberi keimanan, keislaman, kesehatan, dan sehingga kita bisa hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka menjalankan amaliyah di bulan Ramadan. Semoga kita selalu mendapatkan kesehatan hingga akhir bulan Ramadan dan menyambung bulan Ramadan selanjutnya, Allahumma amin. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah. Hadirin yang berbahagia, saya di sini bukan berarti ingin ceramah atau mau'idhah hasanah, tetapi kita niat bersilaturahim. Ada sedikit penyampaian, itu pun bukan nasihat-nasihat dari saya pribadi, akan tetapi kita ambil dari Al-Quran, hadis atau kitab-kitab dari guru-guru kita. Semoga guru-guru kita selalu mendapatkan kesehatan dan sudah meninggal dunia diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti hanya diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita ambil dari kitab Duratun Nasihin. Di sana diterangkan ada sebuah cerita bagaimana dulunya itu diwajibkannya puasa. Saat itu Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan namanya akal, lalu akal ini ditanya oleh Allah, wahai akal, kesinilah engkau, tanya Allah. Lalu akal tidak toleh kanan kiri, langsung bergegas menghadap Allah. Setelah itu Allah menyuruh mundurlah dari saya atau dari hadapanku, kata Allah. Lalu akal langsung mundur. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman atau bertanya kepada akal, wahai akal, siapakah engkau dan siapakah aku, kata Allah. Lalu akal dengan tegas menjawab, engkau adalah Allah, Tuhan yang saya sembah, sedangkan diriku adalah makhlukmu, hambamu yang sangat lemah. Dari situ Allah Subhanahu wa taala memuji si akal tadi termasuk makhluk yang mulia. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan namanya nafsu. Sama pertanyaannya kurang lebih dengan akal tadi. Wahai nafsu, menghadaplah kepada aku. Lalu nafsu ini tidak berkeming dari tempatnya, tidak ngomong, tidak bicara apa-apa.
sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaan selanjutnya, wahai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku? Kata Allah. Lalu si nafsu itu menjawab, engkau adalah engkau dan aku adalah aku, kata nafsu tadi dengan kesombongannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala melemparnya si nafsu tadi ke jurang api neraka selama 100 tahun. Setelah 100 tahun masa hukuman nafsu tadi, Allah Subhanahu wa taala memanggil lagi nafsu. Wahai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku? Kata Allah. Masih sama jawabannya, engkau adalah engkau dan aku adalah aku, kata nafsu. Lalu Allah Subhanahu wa taala melempar lagi ke neraka jahanam selama 100 tahun, tapi yang ini adalah bagian lapar. Setelah itu, setelah masa hukuman 100 tahun dalam keadaan lapar, nafsu dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku? Lalu baru di situ, setelah mengalami kelaparan di dalam neraka, baru nafsu menyadari, baru menjawab, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah makhlukmu atau hambamu yang lemah. Dari sinilah Rasulullah SAW pernah bersabda, inna syaitana la yajri min ibni adama majrodam fadayiku majariyahu bil ju'. Inna syaitana la yajri min ibni adama majrodam. Sesungguhnya syaitan itu masuk ke dalam diri manusia seperti hanya darah yang mengalir. Fadayiku majariyahu bil ju'. Maka persempitlah jalan-jalan setan ini dengan rasa lapar. Juga diterangkan dalam kitab tersebut, kenapa kita ini diwajibkan puasa ini selama 1 bulan. Pada waktu itu Nabi Adam alaihissalam bersama Siti Hawa di dalam surga. Beliau melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, yaitu memakan buah kuldi. Setelah Nabi Adam memakan buah kuldi, anehnya buah kuldi itu berhenti atau mandek di dalam terongkongan beliau. Beliau sangat kebingungan, sangat susah sekali. Selama 1 bulan beliau mondar-mandir lalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuni Nabi Adam dan disuruhnya Nabi Adam itu berpuasa selama 1 bulan. Bedanya, puasanya Nabi Adam ini adalah puasa siang dan malam. Karena apa? Karena ada 4 hal kelezatan dunia. Yang pertama adalah makan. Lalu yang kedua kelezatan dunia, yang kedua adalah minum. Lalu yang ketiga termasuk kelezatan dunia adalah jima, yaitu berkumpul dengan suami istri. Lalu yang keempat adalah tidur nyenyak. Syukur alhamdulillah, kita umat Nabi Muhammad SAW, kita ini cukup disuruh puasa di siang Ramadan saja. Di saat malamnya kita sudah dibebaskan, boleh makan, boleh minum dan lain sebagainya. Itulah keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Pernah Rasulullah SAW itu berkhutbah di akhir bulan Sya'ban. Berhubung suasana Ramadan dan mungkin saya masih pertama kali, mungkin ada perlunya kita sampaikan. Pada suatu khutbah Rasulullah SAW di akhir Sya'ban, ayuhan nas, qad abdayakum syahrun azim, syahrun mubarak, syahrun fihi lailatun min khairi alfi syahr, qad ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyama lailihi tatawwa'an man taqarraba fi bi khislatin min khair kana kaman adda faridah fi masiwah wa man adda fihi faridah kana kaman adda sab'ina faridatan fi masiwah. Maksudnya, ayyuhan nas qad lakum syahrul azim, wahai manusia, sungguh telah dekat kepadamu bulan yang agung, syahrul mubarak, bulan
bulan yang penuh dengan barakah. Syahrun fihi lailatul min khairi alfi syahr. Bulan Ramadan di dalamnya ada satu malam yang paling istimewa atau lebih baik daripada 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu fardhah. Allah mewajibkan di siang Ramadan untuk berpuasa dihukumi dengan wajib atau fardu. Lalu wa qiyama lailihi tatawwuan. Lalu salat malam seperti hanya salat tarawih ini oleh Allah Subhanahu wa taala dihukumi sunat. Man taqarraba fihi bi khislatin minal khair. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan, kana kaman ada faridatan fi masiwa, rasanya atau pahalanya mengerjakan amal kebaikan selain fardu itu pahalanya seperti hanya melakukan fardu di bulan lainnya. Jadi kalau kita mengerjakan suatu pekerjaan yang bukan fardu, istilahnya sunnah, maka di saat bulan Ramadan itu seperti hanya kita melakukan perkara fardu di bulan lainnya. Inilah ganjarannya sangat besar sekali. Selanjutnya, waman ada fi faridah kana kaman kana sab'ina faridatan fi masiwa. Lalu apabila kita melakukan suatu kefarduan, apabila kita melakukan suatu kewajiban, perkara wajib di bulan Ramadan, maka pahalanya seperti hanya kita melakukan kefarduan, kewajiban-kewajiban 70 kali lipat di bulan lainnya. Jadi kesimpulan dari hadis tersebut atau khutbah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita melakukan kebaikan di bulan Ramadan, satu kebaikan itu pahalanya sama dengan melakukan fardu di bulan lainnya. Lalu selanjutnya, apabila kita melakukan kefarduan atau satu kewajiban di bulan Ramadan, maka pahalanya seperti hanya 70 kali kita melakukan keperbuan di bulan lainnya. Sedikit lagi tambahan dalam kitab Ibad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini termasuk keagungan bulan Ramadan. Man aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsatin rahasallahu lahu wala marad lam yakdihi sumut dahri kulhi wa insamahu. Man aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsatin rahasallahu lahu wala marad. Maksudnya barang siapa yang tidak melakukan, yang tidak berpuasa satu hari saja di bulan Ramadan tanpa adanya uzur yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti hanya sakit, maka lam yakdihi shaumud dahri kulli wa insamahu, maka tidak bisa dibayar menjalankan ibadah puasa selamanya walaupun dikerjakan. Mungkin itu aja dari saya. Apabila ada kekhilafan dan kesalahan, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.